Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi berikutnya dalam derivatif, yaitu saya lanjutkan mengenai derivatif tingkat tinggi. Seperti apa sih derivatif tingkat tinggi? Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi mengenai derivatif. Nah, yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kalau derivatif atau derivatif dari sebuah fungsi fx, atau di sini misalkan ada sebuah fungsi fx yang terdiferensiabel, maka derivatif dari fungsi itu dapat dinyatakan dalam dy per dx atau y aksen, atau bisa kalian kenal dengan f aksen x. Nah, itu adalah derivatif dari fungsi fx. Nah, tapi jika di sini derivatifnya itu kita turunkan lagi. Jadi turunan pertama tadi itu yang terdiferensiabel itu kita turunkan lagi, maka dapat dinyatakan sebagai diferensiabel atau derivatif kedua dari y terhadap x, atau y double aksen, atau f double aksen x. Nah, kemudian apabila kita turunkan lagi turunan yang ketiga, maka ini dinyatakan sebagai diferensiabel ketiga dari y terhadap x, ya, di sini harusnya x. Kemudian atau bisa dituliskan sebagai y aksen 3 kali, atau f triple x, ya, triple aksen x. Nah, kemudian sampai sebanyak n. Nah, apabila sampai sebanyak n, maka di sini untuk derivatifnya itu kita bisa menyatakan sebagai derivatif sebanyak n, ya, dari diferensiabel dari n, diferensiabel sebanyak n dari suatu y terhadap x. Di sini harusnya x, ya. Atau bisa dituliskan sebagai y pangkat n atau f pangkat nx. Ya, inilah yang disebut sebagai derivatif tingkat tinggi. Artinya di sini penurunannya itu dilakukan berkali-kali atau sebanyak n, gitu ya. Nah, derivatif tingkat tinggi ini digunakan pada banyak persoalan. Nah, misalnya ya, persoalannya yang digunakan adalah dalam penyelidikan suatu nilai ekstrim suatu fungsi atau titik belok suatu kurva, atau pada hal yang lainnya, misalnya percepatan sebuah partikel yang bergerak. Ini misalkan dalam bidang fisika. Kemudian ada banyak hal lainnya yang mungkin bisa kalian temukan pada penerapan derivatif tingkat tinggi. Nah, di sini saya berikan untuk contohnya, contoh soal yang berkaitan dengan derivatif tingkat tinggi secara prosedural itu seperti apa. Ya. Nah, contohnya misalnya begini. Misalkan ada sebuah fungsi yang dinyatakan sebagai y sama dengan cos akar x, maka kita diminta untuk menentukan berapa sih nilai dari 4x dikalikan turunan kedua dari y tadi, ditambah dengan 2 kali turunan pertama, ditambah dengan fungsinya, atau y. Nah, caranya berarti kita coba turunkan. Jadi fungsi y sama dengan persamaan y sama dengan cos akar x itu kita turunkan, turunan pertamanya berarti di sini menjadi dy. Berarti dy itu apa? Y-nya kan cos x, berarti di sini d cos akar x. Nah, kemudian di sini berarti turunan dari cos. Cos sendiri itu turunannya apa? Turunannya adalah sin, ya. Turunannya adalah min sin. Nah, sehingga di sini kita coba menurunkan di cos itu berarti kan min sin akar x d dari siapa? D dari akar x. Kemudian d dari akar x itu kita turunkan lagi, turunannya apa? Nah, berarti di sini menjadi d akar x, turunan akar x. Akar x itu kan sama dengan x pangkat setengah, berarti turunannya adalah setengah kali x pangkat min setengah, atau bisa kita tuliskan menjadi setengah atau 1/2 akar x, sehingga di sini menjadi min sin akar x per 2 akar x. Bisa dipahami, ya? Ini saya langsung.
Kemudian turunan keduanya adalah min cos. Turunan keduanya kenapa kok bisa seperti ini? Nah, kita perhatikan di sini. Turunan kedua dari dy per dx. Ya, ini kita turunkan. Ini bentuknya kan u per v. U-nya adalah sin akar x, v-nya itu adalah 2 akar x. Berarti kita coba turunkan sin akar x. Turunannya sin akar x itu apa? Yaitu cos akar x seper 2 akar x. Cos akar x itu adalah turunan dari sin. Nah, kan turunannya sin fx. Fx-nya adalah akar x. Kemudian dfx-nya ini kita turunkan lagi menjadi seper 2 akar x. Sehingga jadi cos akar x seper 2 akar x. Kemudian dikalikan dengan v. V-nya adalah 2 akar x. Dikurangi dengan turunan dari 2 akar x. Yaitu 1 per 2 akar x. Dikalikan dengan u. U-nya adalah min sin akar x. Dibagi dengan v kuadrat berarti 2 akar x kuadrat. Kemudian disederhanakan menjadi min cos akar x ya. Ini karena habis dibagi ini. Kemudian 2 dibagi 2. Sehingga tinggal sin akar x per x. Ini menjadi 4x. Kemudian di sini kita coba kalikan ini ya. Jadi di sini kita buat semuanya itu per akar x, sehingga di sini min cos akar x itu kita kalikan akar x. Di sini tetap sin akar x, sehingga akar x ini bisa kita jadikan 1 sebagai penyebut dengan 4x ya, sehingga di sini menjadi 4x akar x. Nah, kita sudah punya turunan pertama, turunan keduanya. Maka kita kembalikan ke pertanyaannya apa? Tentukan nilai ini. Nah, 4x kalikan turunan kedua ditambah 2 kali turunan pertama ditambah y, hasilnya apa? Yaitu 4x dikalikan, ini adalah hasil turunan kedua, ditambah 2 kali, ini adalah hasil turunan pertama, ditambah y-nya adalah cos akar x. Sehingga di sini kalau dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 0. Sehingga nilai dari 4x kalikan turunan kedua ditambah 2 kali turunan pertama ditambah y itu hasilnya adalah 0. Contoh berikutnya adalah, misalkan di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x min 4x kuadrat ditambah 1 kali arkes tangen 2x. Maka tentukan turunan ketiga dari x-nya itu sama dengan 0. Maka kita coba turunkan mulai dari turunan pertamanya, turunan pertama dari fungsinya ini. Ini fungsinya kan 2x min ya, berarti di sini ada fungsi fx dikurangi fungsi gx. Nah, fungsi gx-nya sendiri ini dijabarkan. Fungsi gx-nya ini berbentuk apa? U kali v, di mana u-nya adalah 4x kuadrat plus 1, v-nya adalah arkes tangen 2x. Sehingga di sini turunannya, turunan dari 2x itu adalah 2, turunan dari u, v, itu berarti ini turunannya u itu adalah 8x, dikalikan v adalah arkes tangen 2x, ditambah turunan dari v, v-nya adalah arkes tangen 2x, berarti turunannya adalah 2 per 1 per 2x kuadrat. Ini bisa dilihat di rumus sebelumnya yang sudah kita buktikan. Kemudian ini selanjutnya dikalikan dengan v, dikalikan dengan u-nya adalah ini ya. Kalau kita hitung, kita sederhanakan, sehingga diperoleh di sini ada min 8x arkes tangen 2x. Nah, min 8x arkes tangen 2x itu adalah turunan pertama dari fungsi x. Nah, apabila kita turunkan lagi, maka menjadi turunan keduanya. Turunan keduanya di sini bentuknya adalah u kali v, di mana u-nya adalah min 8x, v-nya adalah arkes tangen 2x. Berarti turunan pertama dari min 8x itu adalah turunan dari, bukan turunan pertama ya. Jadi turunan dari u maksud saya. Turunan dari u-nya atau turunan dari min 8x itu adalah 8, dikalikan v-nya adalah arkes tangen 2x, ditambah turunan dari v itu adalah 2 per 1 plus 2x kuadrat, dikalikan u itu min 8x, sehingga diperoleh sederhananya adalah min 8 arkes tangen 2x per 16x per 1 plus 4x kuadrat. Nah, kemudian setelah kita dapatkan turunan kedua, kita lanjutkan lagi turunan ketiganya. Turunan ketiganya di sini bentuknya pengurangan ya. Ini adalah fx, fx-nya itu ini min 8 arkes tangen 2x,
Kemudian ini Gx-nya adalah bentuk pecahan, berarti di sini nanti turunannya adalah U per V. Nah, kita coba turunkan dulu yang pertama. Turunan dari min 8 arkes tangan 2x. Min 8 ini sebagai konstanta, berarti tetap min 8. Arkes tangan 2x turunannya adalah 2 per 1 plus 4x kuadrat, dikurangi, ini sebagai U, berarti turunannya 16x itu 16, dikalikan V, ini, dikurangi dengan turunan dari V-nya 1 plus 4x kuadrat, turunannya adalah min 8x, dikalikan U-nya adalah min 18 per V kuadrat, berarti di sini 1 plus 4x kuadrat dikuadratkan. Sehingga kalau dikalkulasi, dihitung, bentuk sederhana yang terakhir ketemu min 32 per 1 plus 4x kuadrat kuadrat. Nah, berapa nilai dari turunan ketiga? Jika x-nya itu 0, maka di sini x di sini kita tinggal ganti 0. Ya, berarti ada min 32 per 1 plus 4 kali 0 kan 0 ya. Berarti min 32 per 1, nilainya adalah min 32. Begitu adalah contoh untuk derivatif tingkat tinggi, dan untuk penerapannya akan kita pelajari pada bab berikutnya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.